yaitu jumlah unit mata uang asing dapat diperoleh atau dibutuhkan untuk menukar satu unit mata uang domestik. Yang pertama, kuotasi langsung, jumlah rupiah per satu unit mata uang asing, contohnya 15.800 per US dollar. Yang kedua, kuotasi tidak langsung, jumlah mata uang asing per satu rupiah. Yang ketiga, nilai tukar nominal versus nilai tukar real, disesuaikan inflasi. 1 US dollar sama dengan 15.800. Artinya, untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat dibutuhkan 15.000 jika kurs naik menjadi 16.000 rupiah. Dikatakan melemah depresi terhadap US dollar. Lalu ada sistem nilai tukar. Yang pertama, fixed tetap, nilai tukar dipatok pada level tertentu oleh otoritas moneter terhadap mata uang acuan, relatif stabil namun cadangan definisi besar. Lalu ada floating, mengambil bebas, nilai tukar ditentukan murni oleh mekanisme permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa intervensi. Yang ketiga, manage float, mengembangkan terkendali, kurs bergerak sesuai pasar, namun bank sentral dapat melakukan intervensi. Sistem ini dianut Indonesia sejak 1997. Lalu faktor yang mempengaruhi nilai tukar, inflasi dan suku bunga. Inflasi tinggi dan suku bunga rendah cenderung melemahkan mata uang domestik. Lalu stabilitas politik dan ekonomi, ketidakpastian politik menurunkan kepercayaan investor terhadap mata uang. Intervensi bank sentral, operasi pasar dan cadangan definisi digunakan untuk menstabilisirkan volatilitas kurs. Lalu neraca perdagangan, defisit ekspor impor, meningkatkan permintaan valuta asing dan menekankan kurs domestik. Aliran modal asing, sentimen investor terhadap aset domestik mengaruhi arus masuk atau keluar dana asing. Lalu ada faktor eksternal global, harga komoditas, kebijakan The Fed dan geopolitik turut mempengaruhinya. Lalu apa itu resiko nilai tukar uang? Resiko nilai tukar mata uang asing adalah potensi kerugian yang dihadapi individu, perusahaan, atau institusi ketika nilai tukar berubah, sehingga mempengaruhi nilai transaksi, investasi, dan juga posisi keuangan. Yang pertama, muncul setiap kali ada arus kas, aset, atau ilibilitas mata uang asing. Sifatnya tidak dapat diprediksi secara pasti, lalu dapat berdampak pada laba, nilai aset, maupun kemampuan bayar utang. Lalu jenis exposure, resiko nilai tukar, transaction exposure, itu resiko dari transaksi, spesifikasi dalam falas penjualan, pembelian, peminjaman antara tanggal kontrak dan juga tanggal penyelesaian. Lalu translation exposure, resiko saat mengkonsolidasikan laporan keuangan antara usaha luar negeri ke mata uang pelaporan induk perusahaan. Economic exposure, resiko jangka panjang terhadap nilai perubahan akibat perubahan kurs yang mempengaruhi daya saing dan juga arus kas masa depan. Lalu ada yang berikutnya, resiko dan keterbatasan hedging, biaya transaksi dan juga premi. Setiap instrumen hedging memiliki biaya. Resiko pihak lawan, kompleksitas akuntansi, kehilangan potensi uang. Kesimpulan dan rekomendasi. Fluktuasi nilai tukar adalah keniscayaan dalam ekonomi terbuka, tidak dapat dihindari, hanya dapat dikelola. Lalu yang kedua, identifikasi dan ukur exposure resiko transaksi ekonomi sebelum menentukan strategi mitigasi. Yang ketiga, hedging adalah alat manajemen risiko, bukan instrumen spekulasi untuk mencari keuntungan tambahan. Sekian dari presentasi saya, Roni Adiat Mas Said. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.